Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 24-29 akan digelar. Para jamaah, orang yang akan kita pilih nanti itu adalah orang yang akan membawa negeri ini, membawa bangsa ini ke arah seperti yang mereka inginkan. Kalau kita salah memilih, akibatnya 5 tahun ke depan kita tidak tahu akan dibawa kemana. Karena itu para jamaah, kita harus hati-hati dan bersungguh-sungguh mencermati di antara calon-calon itu siapa yang lebih layak membawa negeri ini 5 tahun ke depan. Para jamaah, menjadi pemimpin itu tidak mudah, tidak gampang. Harus memiliki sejumlah perbekalan dan persiapan. Suatu ketika para jamaah, Abu Dzar Al-Ghifari minta kepada Nabi agar diberikan jabatan. Ya Rasulullah, ala tastamiluni, mbok iya panjenengan itu memberikan jabatan kepada saya. Para jamaah, apa jawaban Nabi? Sambil menepuk pundaknya Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, panjenengan itu orangnya lemah, sehingga tidak perlu menduduki jabatan tertentu. Lebih lanjut, Nabi mengatakan, innaha amanah. Jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamah. Dan jabatan yang berupa amanah itu besok pada hari kiamat hanya akan mendatangkan penyesalan dan kehinaan yang luar biasa. Kecuali jika amanah itu didapatkan dengan cara yang benar dan kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Muslim,
Para jamaah, cerita ini menunjukkan betapa jabatan, terutama memimpin negeri yang besar seperti Indonesia ini tidak mudah. Perlu orang-orang hebat, perlu orang-orang yang luar biasa. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 55, Allah mengisyaratkan tentang kriteria pemimpin yang ideal itu. Allah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Pada ayat ini para jamaah ada isyarat 4 kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin yang ideal itu. Yang pertama adalah alladzina amanu. Pemimpin kita, terutama bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini, pemimpin kita harus orang yang beriman. Para jamaah di sini menggunakan kata-kata beriman, bukan sekedar beragama Islam. Kalau beragama Islam dengan mudah bisa ditunjukkan, ini agama saya di KTP, agama Islam. Tetapi beriman adalah mengandung tuntutan harus melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya. Karena itu para jamaah, dalam kriteria pertama beriman ini setidak-tidaknya ada 2 sifat yang harus dimilikinya. Yang pertama hafidh, yang kedua alim. Hafidh artinya pandai menjaga. Orang mukmin yang pantas jadi pemimpin adalah yang pandai menjaga, yang punya integritas, orangnya jujur dan amanah, bisa dipercaya. Pemimpin seperti inilah yang perlu kita pilih. Para jamaah, betapa pentingnya kejujuran, betapa pentingnya amanah yang dimiliki seorang pemimpin itu. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, al-amanatu tajlibur rizqa. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa amanah, maka dia akan dapat menjalankan roda pemerintahannya itu dengan sebaik-baiknya, sehingga akan menumbuhkan rezeki yang berlimpah ruah, sehingga pemerataan, keadilan, kesejahteraan akan tampak di mana-mana. Itu kalau pemimpinnya amanah. Wal khiyanatu tajibul faqr. Tetapi jika sang pemimpin itu khianat, jika sang pemimpin itu khianat, maka hanya akan membawa bangsa ini menjadi miskin, di mana kita dengar kemiskinan dan penderitaan yang susah dikendalikan. Inilah para jamaah, pentingnya pemimpin beriman yang hafidh, yang punya integritas, jujur, amanah, penuh tanggung jawab. Masih kriteria 1 ini, selain hafidh adalah alim. Pemimpin harus alim. Alim apa artinya? Berpengetahuan, memiliki wawasan yang luas tentang bagaimana membawa negeri ini, memiliki pengetahuan bagaimana harus menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin bukan sekedar karena popularitas atau kekayaannya yang melimpah ruah, bukan, tidak cukup. Harus berpengetahuan, harus memiliki kecerdasan, sehingga kalau ada masalah gampang mencarikan solusi. Itulah para jamaah, sifat hafidh dan alim yang harusnya dimiliki seorang mukmin ketika dia menjadi pemimpin. Dan 2 sifat ini dimiliki oleh Nabi Yusuf ketika beliau mau menduduki jabatan bagian keuangan di sebuah negara saat itu.
Demikian Al-Quran surat Yusuf ayat 55. Yang kedua para jamaah, kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah alladzina yuqimunas shalah. Pemimpin yang ideal yang perlu kita pilih adalah orangnya rajin sholat. Apa hubungannya antara rajin sholat dengan kepemimpinan? Kalau orang itu rajin sholat, insya Allah akan disiplin dan bertanggung jawab. Orang yang rajin sholat, maka dia akan selalu membawa dirinya untuk selalu berkomunikasi dengan Allah yang maha berkuasa dan tahu segalanya. Orang yang rajin sholat, dia akan suka mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang muncul di masyarakat, dia akan minta tolong kepada Allah untuk mendapatkan bimbingan dan solusinya. Allah menjanjikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, pasti aku pun akan ingat kepadamu. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, dalam hadis qudsi Allah menyatakan, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersama orang itu, yaitu orang yang suka ingat kepadaku. Para jamaah, dengan ayat dan hadis ini menunjukkan kalau seseorang pemimpin suka mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan dekat kepadanya dan akan mengawal bagaimana menjalankan tugasnya, termasuk memimpin negeri yang besar seperti Indonesia ini. Untuk itu para jamaah, perlu kita lihat calon pemimpin yang akan kita pilih itu, apakah orangnya rajin sholat atau bagaimana. Yang ketiga para jamaah, kriteria pemimpin ideal yang perlu kita pilih berdasarkan isyarat ayat ini adalah wa yu'tunaz zakat. Orangnya gemar dan sadar zakat. Para jamaah, zakat adalah syariat diberikan kepada orang ketika orang itu memiliki harta yang sudah cukup, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Nah para jamaah, mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki ini bukan dari harta yang kotor, tapi dari harta yang bersih yang dia miliki, yang halal yang dia miliki. Tapi karena jumlahnya terlampaui jumlah tertentu, nisab, maka dia diwajibkan menyisihkan sebagian harta itu untuk pihak lain, fakir, miskin, masjid dan sebagainya. Nah para jamaah, apa hubungannya antara sadar zakat dengan kepemimpinan? Para jamaah, kalau orang sadar zakat, yang difikirkan adalah bagaimana hartaku bersih. Jangan sampai ada di harta yang aku miliki ini haknya orang lain masih di sini. Ketika hartanya itu sudah dikeluarkan, barulah bebas dari hak orang lain. Para jamaah, kalau seorang pemimpin sadar zakat, tidak mungkin korupsi, tidak mungkin manipulasi. Kepada harta yang dia miliki saja dia ingin bersih, bagaimana mungkin akan korupsi? Sebab kalau dia korupsi berarti mengotori lagi harta yang dia miliki. Itu tidak mungkin untuk orang yang sadar zakat, yang sesadar-sadar. Itu sebabnya maka kita perlu pemimpin yang sadar zakat, agar tidak mikir bagaimana cara korupsi, tapi memikir bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Dan yang terakhir, yang keempat para jamaah, kriteria pemimpin ideal yang disyaratkan dalam ayat ini adalah orangnya suka rukuk, wahum raki'un. Apa maksud rukuk di sini? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kata-kata rukuk itu adalah
nama dari sebagian yang namanya sholat jamaah. Dalam hadis Nabi menjelaskan, barang siapa sholat berjamaah menemui jamaah pas sedang rukuk, maka orang tadi dianggap telah sempurna dapat 1 rakaat. Nah, kata-kata rukuk di sini sehingga dikatakan gambaran sebuah sholat berjamaah. Nah, para jamaah, apa hubungannya antara kepemimpinan dengan sholat jamaah? Seorang pemimpin yang suka sholat berjamaah artinya apa? Suka bertemu dengan orang banyak, suka bertemu dengan masyarakatnya, suka terjun langsung ke wilayah tertentu yang butuh perhatian. Para jamaah, pemimpin seperti ini kita inginkan. Sebaliknya para jamaah, jangan sampai ada pemimpin yang sukanya hanya duduk di kantornya saja. Para jamaah, makna lain dari sholat jamaah adalah di dalam sholat jamaah itu berlaku aturan, jika imam keliru maka harus dibetulkan oleh jamaahnya. Jika ini diperhatikan oleh seorang pemimpin, artinya apa? Jika seseorang sudah duduk di kursi pimpinan, dia harus sadar sewaktu-waktu keliru siap dikritik. Kalau pemimpin tidak siap dikritik, jangan jadi pemimpin. Kira-kira begitu maksudnya. Seperti seorang imam sholat, ketika dia lupa, makmum mengingatkan, imam harus mengikuti yang diingatkan itu. Itulah diantara makna sholat jamaah yang selalu dilakukan oleh siapapun, apalagi ketika menjadi pemimpin. Nah, para jamaah, jika seorang pemimpin gemar sholat berjamaah, berarti pemimpin ini suka bertemu dengan masyarakatnya, suka bergaul, suka berdialog, dan mencari tahu apa persoalan yang timbul di masyarakat. Dan ketika tahu, kemudian sang pemimpin ini mencari jalan keluar untuk bagaimana mengatasi persoalan yang timbul. Para jamaah, kita bisa bayangkan, seandainya kita punya pemimpin yang punya 4 kriteria ini. 1, orangnya beriman, punya integritas, jujur, amanah, berpengetahuan luas tentang kepemimpinan, luar biasa. Yang kedua, orangnya gemar sholat, artinya suka berkomunikasi dengan Allah. Ketika ada masalah yang muncul, minta bimbingan dari Allah, dan Allah janji akan membimbingnya bagi orang yang suka ingatnya. Yang ketiga, sadar zakat, sehingga sang pemimpin ini ingin hartanya tetap bersih, tidak mau dikotori dengan harta yang diambil dengan cara yang salah, seperti korupsi, manipulasi, dan sebagainya. Itu akan dihindari. Dan yang keempat, suka sholat berjamaah, artinya dekat dengan masyarakat, sehingga ketika ada masalah di masyarakat timbul, dia akan segera mencarikan solusi. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan dalam khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi, dan semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita, sehingga pada saatnya nanti kita dapat memilih pemimpin yang tepat untuk negeri ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.